sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa aktaru dzalika aw kulluhu yarji'u ila nau'i fasadin. Dan bermula kebanyakan itu syair aw kulluhu atau bahkan seluruh syair itu yarji'u ila nau'i fasadin, kembali apa dzalik apa kulluhu ila nau'i fasadin, kepada sejenis kerusakan. Fala yambagi, maka tidak selayaknya, tidak seyogianya, ayyastamila minasyi'ri, tidak seyogianya apa yastamila, menggunakan seseorang minasyi'ri dari syair, illa ma fihi mau'idhatun, kecuali sesuatu yang di dalamnya mau'idhatun, ada nasihat, mau'idhah, au hikmatun, atau ada hikmah, kebijaksanaan, ala sabil istishhadin, atas jalan membuat bukti, ya, mahalu syahid, membuat bukti, wastinasin, dan juga dalam atas jalan membuat kesenangan, membuat senang pendengar misalnya. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyi'ri la hikmatan, sesungguhnya sebagian dari syair la hikmatan, itu ada hikmah, ada kebijaksanaannya. Menggunakan syair dalam kondisi tertentu memang dilarang, karena syair-syair itu yang digunakan oleh para penyair biasanya ini bisa membuat orang terlena tentang percintaan, tentang perihnya perpisahan, tentang keinginan hati untuk bertemu dengan kekasih, syahwat semua itu. Nah, syair ini memang dilarang walaupun tidak semuanya nanti. Nah, karenanya di Yasin itu wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah, kami tidak pernah mengajarkan Nabi Muhammad, kami tidak pernah mengajarkan Muhammad syair, dan enggak layak syair itu buat Nabi Muhammad. Tapi meskipun begitu, Nabi Muhammad juga, ya ada juga beberapa bagian syair dari penyair-penyair Arab itu yang Nabi Muhammad suka. Di antaranya penyair Imrul Qais, ya penyair Imrul Qais namanya. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu. Nabi Muhammad senang syair ini. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, ingatlah segala sesuatu selain Allah itu batil. Batil itu artinya akan hilang. Batil itu artinya hilang, batal, terhapus. Batil selain Allah, pokoknya apapun itu, bentuknya manusia yang kita cintai, bentuknya harta, itu batil. Wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan setiap nikmat la mahalata, tidak bisa tidak, setiap nikmat itu zailu, pasti juga akan hilang. Ini syair Nabi Muhammad suka beberapa juga, meskipun itu dilarang, tapi juga ada yang baik. Bagaimana yang baik? Yang gampang yang kemarin sempat kita singgung, bahwa Imam Syafi'i bilang syair itu kalau yang bagus ya bagus, kalau yang jelek jelek. Asyi'ru husnuhu hasanun wa qabihuhu qabihun, kata Imam Syafi'i. Syair itu ya kalau yang bagus bagus, yang jelek ya jelek. Nah, bagaimana yang jelek? Yang jelek ini yang kira-kira mengumbar syahwat, percintaan, kemudian juga pertemuan laki-laki dan perempuan yang bukan halalnya. Ini yang termasuk terlarang.
Namun kalau untuk sesuatu yang boleh diambil nasihat, boleh diambil sebagai syahid atau sebagai bukti untuk membuat pendengar ini menjadi makin paham, maka boleh menggunakan syair. Karena kata Rasulullah, wa inna minasyi'ri la hikmatan, ada bagian syair itu kebijaksanaan atau pelajaran-pelajaran dalam syair itu ada. Jadi boleh juga kita menggunakan syair untuk mengundang atau untuk membuat ya pendengar itu paham. Boleh istishhad di sini dan istiqnas ini membuat pemahaman dan membuat kesenangan orang yang mendengar, itu diperbolehkan bagian-bagian tertentu. Walau hawal majlisul khawasa alladzina waqa'al itila, dan apabila mencakup atau mengandung apa majlis al khawasa akan orang-orang khusus alladzina waqa'a al ittila'u ala istighraqi qulubihim, yang jatuh, yang terjadi apa al ittila'u, melihat ala istighraqi qulubihim bihubbillah, atas menghabiskannya hati mereka atau penuhnya hati mereka bihubbillahi ta'ala, dengan cinta Allah Ta'ala, walam yakun, dan tidak ada ma'hum beserta al-khawas, siapa ghairuhum selain al-khawas. Kalau memang satu kumpulannya itu memang kumpulan orang-orang khusus yang hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, fa inna ulaika la yadurru ma'hum asyi'ru, maka sungguhnya mereka itu al-khawas, la yadurru, itu tidak madarat, tidak berbahaya, ma'hum bersama mereka apa syi'ru, syair alladhi yushiru zahiruhu ilal khalqi, yang menunjukkan apa alladhi apa zahiruhu, zahirnya alladhi syair ilal khalqi, kepada makhluk. Fa innal mustami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar itu yanzilu kullu ma yasma'uhu, itu mendengar, itu yanzilu mendengar, siapa mustami, yanzilu itu bertempat, turun itu maksudnya singgah, bertempat. Apa kullu ma yasma'uhu, setiap sesuatu yang mendengar siapa mustami akannya, ala ma yastauli ala qalbihi, alama sesuai sesuatu, yastauli yang menguasai apa ma ala qalbihi, atas hatinya mustami. Kama sayati tahqiqu dzalika, seperti keterangan yang akan datang. Apa tahqiqu dzalika? Apa tahqiqu dzalika? Tahqiq atau detailnya itu. Detailnya keterangan tadi. Fi kitab as-simai, dalam kitab as-sima. Nanti ada namanya kitab as-sima. Kalau memang kumpulan orang-orang khusus yang kalau diperdengarkan syair itu tidak terpengaruh kepada hawa nafsu mereka, tidak berpengaruh kepada keinginan-keinginan selain Allah, boleh syair. Orang-orang khusus itu ada memang yang kalau didendangkan syair tetap, karena memang hatinya sudah penuh cinta kepada Allah, maka dia tidak akan terpengaruh oleh syair-syair itu, meskipun bentuknya syair kepada makhluk, bentuknya syair kepada perempuan misalnya. Majnunu Laila, atau orang yang gila dengan si Laila Majnun kita kenal ya. Majnunu Laila ini walaupun seperti pujian-pujian, seperti cerita-cerita kepada perempuan, nah itu ada beberapa ahli sastra yang mengatakan ini bukan buat perempuan, tapi ini adalah cinta buat Tuhan. Ya gimana enggak, orang Lailanya enggak pernah ketemu, jadi kemana-mana dia melihat itu ya ada Laila. Dia ngelihat kijang ya Laila, dia ngelihat hutan ada pohon-pohonan Laila semuanya. Itu mirip-mirip dengan orang yang sudah mabuk cinta kepada Allah. Ngelihat taklim ya ini mengingatkan dia kepada Allah, ngelihat kuburan mengingatkan dia kepada Allah, bahkan sampai di mall tetap ingat Allah dia. Jadi di mana-mana yang nggak bakal terpengaruh. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi cinta kepada Allah. Ini yang namanya ikan hidup. Ikan hidup itu nggak bakal asin, Ustaz. Nggak bakal asin meskipun bertahun-tahun dia di laut, namanya hidup. Tapi kalau udah mati jadinya ikan asin. Makanya jadilah ikan hidup, jangan jadi ikan asin. Dia nggak bakal tertular dan tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Sudah dipenuhi, hatinya sudah dipenuhi dengan cinta. Untuk kalangan khusus syair-syair ini maka tidak berbahaya. Artinya boleh didendangkan, boleh digunakan. Karena yang namanya pendengar, hadirin, yang namanya mustami,
itu dia yang dia dengarkan itu akan sampai ke hatinya. Tapi tetap nanti hati yang menerima ini dominannya itu apa? Kalau dominannya syahwat ya jadi syahwat udah. Tapi kalau dominannya cinta, cinta kepada Allah jadi cinta kepada Allah. Lagunya boleh sama. Lagunya misalnya malam pertama gitu ya. Sama-sama malam pertama. Tapi kalau yang dengerin ya orang yang memang lagi demen sama perempuan ya jadinya syahwat. Tapi kalau malam pertama ini didengarkan oleh orang yang memang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul misalnya, jadi cintanya kepada Rasul. Ini pendengar lagu yang sama atau syair yang sama diperdengarkan kepada orang-orang khusus, maka itu tidak akan berpengaruh, malah akan bisa menimbulkan cinta. Padahal syairnya sama, lagunya sama. Ya mungkin dari sinilah nanti di bab simak juga ada. Dari sinilah sebagian ulama itu kemudian ada yang dengerin musik ya boleh, walaupun asalnya haram, terlarang. Boleh. Kenapa? Karena hatinya yastauli fi qalbi. Itu yang tadi disebut. Fa innal mustami yanzilu kullu ma yasma'uhu ala ma yastauli ala qalbihi. Sesuai dengan apa yang dominan atau yang menguasai hatinya. Kalau yang menguasai hatinya udah Allah, ya dengerin musik apa aja jadinya Allah juga. Kalau yang berkuasa di hatinya memang udah selain Allah, misalnya perempuan, meskipun lagunya lagu opik, mati nih, tentang kematian, tetap aja ingat perempuan. Orang hatinya udah perempuan, hatinya udah syahwat. Jadi fa innal mustami yanzilu kullu ma yasma'uhu ala ma yastauli ala qalbi, sesuai dengan apa yang menguasai hatinya. Walidzalika kana al-Junaidu rahimahullahu yatakallamu ala bid'ata asyara rajulan. Dan karena itu ada siapa Al-Junaidu, Imam Junaid. Karena itu Imam Junaid rahimahullah yatakallamu berbicara ala bid'ata asyara rajulan, atas belasan laki-laki. Bid'ah atau bid'in fi bid'i sinin ini mulai dari 3 sampai 9. Nah, kalau bid'at asyar ya berarti 13 sampai 19 lah. Imam Junaid itu kalau kumpul berceramah ya ini hanya belasan orang ya, 13 sampai 19 orang. Fa in kathuru lam yatakallam. Apabila jadi banyak mustami'nya, jadi banyak orang-orangnya, rajulnya, lam yatakallam, maka enggak ngomong Imam Junaid. Wa matamma ahlu majlisi qattu isyrina. Dan tidak pernah sempurna siapa ahli majlisnya atau yang ikut majlisnya, qattu sama sekali tidak pernah mencapai isyrina 20, enggak pernah, maksimal 19. Kalau udah 20 nambah 1 orang baru daftar, enggak jadi keluar Imam Junaid. Udah enggak usah ngaji, ngopi aja ngopi, enggak usah ngaji, cukup 15. Kenapa? Karena khawas, karena yang mendengar harus orang-orang khusus. Wa hadar jamaatun babadar ibni salimin dan menghadiri sekelompok jamaah atau satu jamaah akan rumahnya, akan pintu rumahnya Ibnu Salim. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, pada Ibnu Salim, takallam faqad hadar ashabu, silakan bicara, silakan mulai. Faqad hadar ashabuka, maka sungguh telah hadir siapa sahabat-sahabatmu atau murid-muridmu. Ashab di sini maksudnya murid. Faqala, maka berkata Ibnu Salim, la ma haula'i ashabi, tidak, enggak mau saya. Mereka itu bukanlah mereka itu ashabi, sahabat-sahabatku. Innamahum ashabul majlis. Mereka itu hanya penghuni majlis aja, ya numpang mengopi doang, ya, numpang ngobrol. Inna ashabi humul khawasu, sesungguhnya sahabat-sahabatku atau murid-muridku, hum ya ashabi al khawasu, adalah orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Jadi memang orang-orang khawas ini orang-orang khusus yang sebelumnya hatinya sudah dipenuhi dengan zikir, mengingat Allah, hatinya dipenuhi dengan cinta Allah. Ini bisa dengan 2 cara. Bisa dengan cara awalnya memang harus riyadhah. Riyadhah dibimbing dengan bimbingan khusus, dengan zikir-zikir khusus, namanya zikir thariqah. Cara kedua, boleh jadi gurunya memang udah tahu ini anak walaupun disetelin dangdut tetap aja Allah. Nah, boleh, tetap mulai 19 mulai. Ada nih anak baru guru, nggak apa-apa. Ini walaupun baru hatinya udah
Ingat terus sama Allah. Jadi nggak pernah lebih. Kalau lebih maka mendingan nggak usah mendingan nggak usah dilanjutkan pembacaan syairnya. Syair kadang bermanfaat, kadang juga madarat, kadang memberikan manfaat, kadang memberikan bahaya juga untuk pendengarnya. Tergantung hati pendengar. Wa amma syatahu fana'ni bihi sinfaini minal kalami ahdathahu ba'du sufiyah. Namanya syatohat. Syatohat itu seperti Al-Hallaj itu bilang subhani ma'a'dhama sya'ni, maha suci aku dan alangkah agungnya diriku. Itu namanya syatohat. Syatohat seperti itu Abu Yazid Bustami. Al-Hallaj bilang anal haq, saya adalah Tuhan yang maha benar. Itu syatohat namanya. Bagaimana syatohat? Kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.